dokter? Dulu karena awalnya saya melihat bahwa kalau kita ingin menciptakan masyarakat yang baik dan seterusnya itu, jadi tugas Nabi itu kalau kita lihat kan tidak hanya membenahi personality, membenahi karakter individu, tapi juga creating good society. Dan setelah saya baca-baca, kelemahan salah satu di kalangan umat Islam adalah kita tidak mengkaji how to create good society secara saintifik dan seterusnya. Jadi kajian tentang ilmu sosial itu mandek setelah Ibnu Khaldun. Saya nggak punya tokoh yang serius untuk mengkaji bagaimana itu. Sementara ketika saya melihat Barat, itu menarik. Jadi mereka ratusan tahun berbicara tentang how to develop good society, bicara tentang state, bicara macam-macam. Dan itu yang kita dapatin di dunia Islam. Maksud saya pasca Ibnu Khaldun. Padahal tentu saja sudah sekian banyak terjadi perubahan, konsep kita tetap masih mengacu ke Madinah. Tidak salah, tapi maksud saya tidak daerah kita untuk mengkaji social sciences itu rendah sekali. Padahal menurut saya ini sangat penting sekali. Jadi saya memutuskan untuk pindah dari natural science, karena dulu saya senang fisik sebenarnya, pindah ke social science karena menurut saya, kenapa ini persoalan yang sangat penting tidak dikaji, itu maksud saya. Padahal kalau kita lihat di dunia barat, kok serius banget gitu maksud saya, sampai bisa melahirkan konsep negara, dan semakin kecewa karena melihat model masyarakat negara yang dibentuk oleh orang-orang Islam hari ini, semuanya adalah copy-paste dari Western type of government, which is, maksud saya itu sebenarnya bukan dari diri kita. Sebenarnya itu dulu yang membuat kenapa saya lari ke social science, Kak. Wah, menarik doktor. Kalau doktor, apakah kajian doktor tu doktor relatekan dengan khairah ummah tu doktor? Ya, sebisa mungkin begitu. Jadi saya sekarang pegang mata kuliah rata-rata memang saya senang di teori. Jadi saya pegang Sociology of Religion, saya pegang Sociological Theory, Classical, Contemporary, sama Postmodern, gitu-gitu, sama Political Sociology, gitu-gitu, Kak. Ya, agak berbeda, nggak kayak ngaji tafsir begini. Tapi tentu saja biasanya karena kita di bawah Islamic University, di akhir biasanya kita diskusikan Islamic perspective, kira-kira begitu. Okey, alhamdulillah, sembang dulu dengan doktor supaya doktor hilang penat. Atika, pada Atika. Masak sotong pagi ini, Kak. Sotong apa doktor? Cumi-cumi. Oh, cubi-cubi. Iya. Doktor, ketika Kak Ha ke Indonesia, Kak Ha susah untuk dapat sotong, dapat ikan lain selain daripada ikan apa tu doktor yang masak sedap tu? Ya, memang tidak banyak kalau di Surabaya. Jadi kita harus ke daerah yang sedikit di daerah pantai, coastal areas banyak. Di daerah saya banyak, Kak, karena kita dekat pantai. Tapi kalau kita ke Malang nggak ada. Di Malang cuma nggak ada ikan Malang. Ya. Doktor, nanti kalau kami ke Malang, jangan lupa bawa lagi kami ke restoran yang sedap tu. Mana itu, lupa saya. Restoran yang doktor tak jumpa cari jalan. Okey. Nanti ke pesantren, Kak, ya. Ya, insyaAllah. Tapi kapan pandemi ini akan selesai? Dokter, kita sambung soal Imran hari ini. Oke, kayaknya Imran, karena saya tidak tahu kalau Asmaul Husna. Saya kira kemarin soalnya kita berhenti di 117, katakan kita lanjutkan hari Jumat. So I guess kita melanjutkan Ali Asmaul Husna, insya Allah
Saya tidak tahu kalau hari Minggu mungkin saya bisa, insya Allah bisa kita di Ahad bisa kita lanjutkan Asmaul Husna, insya Allah. Tanya nanti saya lihat schedule dulu. Langsung saja atau bagaimana, Tiko? Langsung saja doktor, tadi kita dah buka majlis, sudah teruskan silakan doktor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayat ke-117 surah Ali Imran sebenarnya menjadi detail penjelasan detail dari ayat ke-110 yang menegaskan lan tughniya anhum amwaluhum wa auladuhum. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak berguna sebenarnya harta sama anak-anak mereka. Ya, tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat kelak di yaumul qiyamah. Ya. Itu yang digambarkan Al-Quran kemarin di 110. Di 111, sesuatu yang bersifat abstrak itu, ya, kemudian dicoba dijelaskan secara hissiyah atau secara fisikal. Jadi konsep abstrak itu kemudian dibikin dibikin mudah sehingga tidak berupa abstraksi, dan Allah menjelaskannya dalam bentuk permisalan. Ya. Jadi salah satu fungsi amsal itu atau misal dalam Al-Quranul Karim itu fungsinya adalah kalau kita kepingin sesuatu yang bersifat abstrak itu kemudian menjadi konkret. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang makul menjadi mahsus istilahnya. Ya, itu fungsi masal. Nah, ayat ini berbicara tentang masal, ya, berbicara tentang masal. Oke. Karena di ayat sebelumnya itu kan konsepnya abstrak sebenarnya. Ya. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Kemarin gitu. Ya, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, kalau saya lihatkan di atasnya dulu sebentar. Oke. Oke, di ayat 110 kalau kita perhatikan, 116, sorry ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an, tak sedikit pun ya, harta benda mereka, anak-anak mereka itu nanti akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan manfaat, tidak sama sekali. Ya, kata Allah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan mereka semuanya itu adalah ashabun nar, dan selamanya mereka ada di dalam neraka. Itu di 116. Nah, konsep bahwa harta sama anak-anak yang dulu ini justru menjadi penghalang dia mentaati Allah SWT digambarkan oleh Al-Quran lan tughniya. Jadi sebenarnya ayat 117 itu penjelasan dari kata lan tughniya ini. Ya, lan tughniya yang sudah kita bahas kemarin. Nah, konsep lan tughniya ini sebenarnya kan berasal dari kata istirna, dari kata ghani. Orang kaya dalam bahasa Arab adalah ghani. Kaya itu adalah ketika kita tidak membutuhkan yang lain. Karena itu disebut dengan ghani. Allah disebut sebagai al-ghani, yang maha kaya. Kenapa? Karena Allah tidak butuh sama apapun saja. Nah, tetapi yang menarik, Quran menyatakan justru nanti harta, anak-anak, manpower semuanya ya, itu justru nggak ada gunanya ternyata nanti kelak ya bagi orang-orang yang kafir. Kira-kira begitulah. Ini saya tidak mendetailkan lagi ya. Kita masuk saja langsung ke ayat 117. Allah memberikan perumpamaan yang menarik. Kata Allah SWT, "Masalu ma yunfikuna fi hadil hayatid dunya." Perumpamaan apa saja yunfikuna yang diinfakkan, yang di-spend, ya, mau harta, mau uang, mau tenaga, mau pikiran, mau anything, ya, karena ma-nya itu masdari ya. Jadi apa saja yunfikuna yang diinfakkan, fi hadhil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini, kama salirihin, seperti rih, seperti angin. Sirrun fiha, di dalam angin tersebut ada sirrun. Ya.
Sirun nanti maknanya minimal ada 3, ya. Dingin sekali, atau panas sekali, atau suara yang suara angin yang sangat kencang, ya. Asobat harsa kaumin, yang angin itu kemudian mengenai tanaman kaum yang menzalimi diri mereka sendiri, fahlakat, ya, dan kemudian rusaklah, ya, tanaman tersebut semuanya. Wa ma zalamahumullah, dan tiadalah Allah menzalimi mereka semuanya, walakin anfusahum yadzlimun, akan tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Oke. Kita awali dari kata rih dulu, ya. Di dalam Al-Qur'an kata Syekh Fadil As-Samirani ini yang menarik, kata beliau, penggunaan kata angin terdapat diungkapkan dengan 2 kata dalam Al-Qur'anul Karim. Ada rih, ada riyah. Ya, ada rihun, ada riyahun. Kalau Al-Qur'an menggunakan kata rihun, itu digunakan untuk kejelekan. Jadi kalimatu rihin, ya, kalimatu rih, ya, rihun fil Qur'an tusta'malu li syarri. Jadi dia digunakan untuk kejelekan, seperti di surat Fussilat 16, Al-Qamar 19. Fa'arsalna 'alaihim rihan sorsoran fi ayyami nahisatin, misalnya, linudhiqahum adzabal khizy, untuk kami rasakan kepada mereka azab yang menghinakan itu, memalukan itu, fil hayati dunia. Ya, jadi dikirim angin yang sorsoran. Ya, jadi ini juga menjadi asal kata sirun tadi. Ya, angin yang sangat kencang yang sampai keluar suara, itu namanya sorsoran. Ya. Misalnya Al-Quran di surat Al-Qamar, wa inna arsalna 'alaihim rihan sorsoran fi yaumin nahsin mustamir, misalnya. Jadi kalau kata rih itu fungsinya adalah digunakan di dalam Al-Quran untuk kejelekan. Wa amma kalimat riyah, kalau riyah itu digunakan untuk kebaikan. Seperti inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhirih fa ahya bi ba'di mautiha min kulli wa tasrifir riyah, kata Al-Qur'an. Ini untuk positif. Misalnya surat Al-Hijr, wa huwa alladzi yursilur riyah busyran. Dialah yang melepaskan angin, ya, memberikan angin sebagai kabar gembira, sebagai kegembiraan baina yadhi rahmatih. Misalnya surat Al-Hijr, ya, wa arsalna riyaha lawaqiha. Jadi kalau riyah untuk kejelekan, riyah untuk kebaikan. Yang menarik, untuk Nabi Sulaiman itu tidak dijelaskan baik positif atau negatif. Misalnya, wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun wa arsalna 'ainal qitar wa minal jil akhir. Untuk Nabi Sulaiman, meskipun menggunakan rih, tapi tidak ditentukan negatif positifnya. Menarik, kenapa? Kata Syekh Fadil As-Samirani, karena Nabi Sulaiman itu dikasih kemampuan untuk menundukkan angin, sehingga angin terserah bagi Nabi Sulaiman, bisa positif, bisa negatif, terserah dia mau dimanfaatin ke arah mana. Masya Allah, itu untuk Nabi Sulaiman, untuk Nabi Sulaiman. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti rih di sini adalah negatif, dan itu Quran menggunakan rih, bukan riyah, bukan riyah. Oke. Kita lihat dulu, selanjutnya kita lihat tafsir Al-Mawardi. Mathalu ma yunfikuna ini turunnya ikhtalafu fi sababi nuzuliha. Para ulama berbeda tentang asal sabab nuzul dari ayat ini. Yang pertama, ada yang dirujukkan kepada Abu Sufyan. Awalnya kisahnya berkenaan dengan Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya di perang Badar. Ya, ketika dia melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jadi tentu saja habis banyak, dia spending banyak Abu Sufyan untuk melawan Nabi Muhammad SAW di perang Badar. Yang kedua, ada yang menyatakan ini turun berkenaan dengan nafaqatul munafikin ma'al mu'minina fi harbil musyrikin fi jihadin nifaq. Ya, ini yang kedua. Katanya ada yang turun berkenaan dengan nafkahnya orang munafik, ya, bersama orang mukmin di dalam memerangi orang musyrik. Jadi orang munafik Madinah, ya, yang memberikan hartanya untuk melawan orang-orang musyrik, ya, ini apa namanya? Padahal dia
orang munafik, tapi dia spending juga untuk membantu orang Islam. Ya, maka ayat ini nanti turun, tidak ada gunanya sebenarnya. Oke. Jadi ada dua pendapat kalau kata Imam Mawardi yang bisa kita lihat sebagai asal atau sabab nuzul ayat ini. Tetapi tentu saja kalau kita pikirkan, ayat ini karena bersifat umum, ya Al-Quran tidak merinci sebenarnya kalau kita perhatikan, teksnya itu bersifat umum, ya siapa saja yang yunfikuna, jadi konteks ini hanya untuk memudahkan kita memahami. Jadi kalau kita perhatikan, kayak Abu Sofyan dulu yang menghabiskan hartanya, ya untuk di perang Badar dan seterusnya itu, atau kayak menarik ya, kayak siapa putranya Abu Lahab, putranya Abu Jahal, Ikrimah, yang ketika setelah masuk Islam baru dia bersumpah dengan menyatakan bahwa aku akan spend harta sebanyak harta yang dulu aku gunakan untuk melawan Rasulullah SAW. Ya, dulu saya yang kaya raya ini telah menghabiskan katakanlah sekian juta ringgit katakanlah untuk melawan Muhammad SAW dulu ketika aku masih kafir. Dan sekarang ketika aku masuk Islam, maka aku berjanji kepada Allah, aku akan keluarkan the same amount untuk membantu Rasulullah SAW. Itu tekadnya Ikrimah saat dia masuk Islam. Nah ini kan kesadaran bahwa Ikrimah menyadari bahwa dulu saya habis banyak, tapi itu tidak ada gunanya semuanya. Nah, jadi kalau kita lihat konteksnya, itu berkenaan dengan orang-orang yang kayak gini nih, Sofyan, orang munafik, ya, waktu dulu dia spend untuk kebatilan, Oke. Itu kalau kita lihat background-nya, sebelum kita lihat yang lain, kata ini yang tadi saya sebutkan, kata Ibnu Ashur, ini adalah tashbihul ma'qul bil mahsus. Ya, menyerupakan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Apa konkretnya? Konkret, ada tanaman, dihembus angin, anginnya membawa hawa yang sangat dingin atau membawa hawa yang sangat panas sehingga mampu membakar. Jadi konsep yang abstrak itu kemudian menjadi konkret sehingga mudah difahami. Itulah pentingnya melakukan tamsil atau permisalan. Itu penjelasan dari Ibnu Ashur, tashbihul ma'qul bil mahsus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Perumpamaan apa saja yang dinafkahkan tanpa disebut di sini oleh siapanya, tidak peduli oleh Allah, tidak dijelaskan, karena itu memang kita kembali kepada umumnya teks ini berlaku kepada siapapun saja. Nanti Quran hanya ngasih karakter orangnya dengan kalimat zalamu anfusahum. Ya, mereka menzolimi diri mereka sendiri. Itu karakternya orang yang infak. Ya, tapi di sini dibikin pasif oleh Al-Quran. Yunfikuna, apa saja yang dikeluarkan. Siapa yang spending? Tidak dikasih tahu di sini. Nanti muncul di zalamu anfusahum. Ya, ini jadi mereka yang zalim. Ya, mereka yang zalim. Nanti kita diskusikan kenapa mereka disebut zalim. Ya. Mereka berinfak. Ya. Kalimat yang menarik ya dipakai adalah kalimat infak. Kita sudah pernah membahas dulu waktu kita bahas munafik di Academy of Ummah, kirinya adalah ada dua lubang kalau masih ingat. Ya. Jadi lubang tempat kita masuk dan lubang tempat exit. Karena itu disebut dengan kenapa orang munafik dua wajah. Kata nafaqah itu mengindikasikan orang yang menyadari bahwa dia spending ya dan dia menyadari nanti outcome-nya dia akan dapat. Ya, namanya infak. Jadi definisi infak itu memang orang menyadari ada dua lubang. Saya memasukkan something dan nanti akan ada exit-nya. Yang akan ada outcome-nya yang saya dapatkan. Itu namanya infak. Ya, karena gambarannya kan seperti tikus kemarin itu ya, seperti lubang tikus, lubang tempat masuk sama lubang tempat keluar, ya gitu. Lubang tempat masuk berbeda dengan lubang tempat keluar. Memang mestinya begitu. Karena itu idealnya infak itu memang kita memasukkan di kehidupan dunia ini spendingnya, keluarnya nanti di mana? Di darul akhirah. Kan begitu rumusnya waktu kita diskusikan dulu. Kenapa kata infak dipakai itu begitu.
Jadi sebenarnya by definition kalau kita ngomong infak, harapan terbesar kita, outcome-nya di mana, exit-nya di mana, di darul akhirah, bukan di hayat dunia. Apa yang kita dapatkan sebagai konsekuensi dari infak kita di kehidupan dunia hanyalah bonus. Hanyalah bonus saja, karena harapan terbesar kita, balasannya, konsekuensi dari infak yang kita berikan itu nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Seperti amal soleh. Nah, amal soleh kita ini balasannya yang kita inginkan adalah di akhirat. Adapun Allah memberikan di dunia, itu namanya busyra, namanya bonus. Namanya bonus saja, karena full payment-nya itu nanti di yaumul qiyamah. Tapi menarik, Quran menggunakan yunfikuna untuk mengingatkan itu. Karena itu sekarang dikasih hayati dunia. Karena waktu orang infak itu di kehidupan dunia ini. Nanti keluarnya di akhirat. Lah, Allah menggambarkan apa sajalah yang kamu infakkan. Ya. Kemudian Allah menyatakan perumpamaannya itu kama salirihin fiha sirrun asobat harsa qaumin dzalamu anfusahum. Quran tidak menggunakan seperti orang yang menanam, ya, tetapi langsung seperti angin. Karena menarik, ya. Jadi mestinya kalau kita renungkan ini kan gambarannya sebenarnya ada satu kaum, ya, ada orang yang menanam tanaman, misalnya nanam anggur, nanam apalah, tanam padi atau apalah, dan sudah bagus semuanya. Dia lama, mulai dari meletakkan benihnya, merawatnya, pelan-pelan ngasih air, pupuk, dan butuh waktu yang lama. Dan dia menunggu hasil panennya, dia menunggu harvesting-nya itu. Kapan ini kita mau panen? Ya, al-fallah ini dia mau menunggu hasil panennya. Tapi di saat dia sudah spending banyak tadi itu gambarannya, ya, mulai dari nanam benih, mulai dari usaha dia. Jadi kalau kita pikirkan, dia spend apa saja, spend semuanya. Spend hartanya, dia spend waktu, dia spend tenaga, semua dia lakukan. Spend pikiran, di mana? Di tempat yang namanya mazro'ah itu. Ya, sawah itu. Seperti di dunia ini. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan, dunia mazro'atul akhirah. Ya, dunia ini ladangnya, atau dunia ini adalah sawahnya akhirat. Ya, dunia mazro'atul akhirah, kata Rasulullah SAW. Ya. Dunia adalah ladang atau sawah bagi akhirat kita. Ya, kenapa? Karena dia tempat kita menanam. Jadi kalau kita pikirkan sebagai mazro'ah, ya, sebagai mazro'ah, apa yang kita lakukan? Mulai kita nanam benihnya, ya, kita merawatnya, semua effort kita berikan di sana. Pikiran kita, tenaga kita, harta kita, semuanya. Itu gambaran. Untuk apa semuanya dilakukan? Karena kita menunggu masa panen. Kita mau dapat laba. Nah, yang menarik, orang ini disebut oleh Al-Quran sebagai dzalamu anfusahum. Orang ini menzolimi diri mereka sendiri. Ya, ini kan menarik kita pikirkan nanti. Jadi karena dunia disebut mazro'ah, orang ini sudah nanam banyak, ya, spend waktu banyak, tenaga banyak. Tiba-tiba ada angin ketika mau panen itu. Anginnya itu digambarkan oleh Al-Quran dengan rihin, dengan angin, fiha, angin yang berhembus sangat kencang itu membawa sirrun. Sirrun, kita sekarang masuk ke sirrun, ada beberapa pendapat ya sirrun ini. Yang pertama, sirrun itu di tafsir Mawardi adalah al-bardus syadid. Sangat dingin. Ya, sangat dingin. Dingin yang amat sangat namanya pakai sir ya, sirrun. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Hasan, Qatadah, Suddi. Yang kedua, mana pertama adalah al-bardus syadid, al-bardus syadid. Mana kedua, sautulaha binnar. Suara api yang menyala-nyala. Jadi kalau kita bikin api unggun, kemudian apinya menjilat-jilat itu, dan biasanya mengeluarkan suara.
Nah, itu namanya sirrun. Jadi karena begitu begitu besarnya api itu dan kemudian mengeluarkan suara ya dari ujungnya itu kan itu namanya sirrun. Jadi agak berbeda sekarang kalau yang pertama nanya sangat dingin, yang kedua justru menunjukkan apa? Sangat panas ya. Jadi karena itu kata dia, kalau Az-Zajjaj mengatakan sautun minas sorir. Jadi ada 3 kalau kita perhatikan pendapatnya. Jadi yang pertama sautulaha binar allati takunu firrih, suara puncaknya api itu yang menjilat-jilat itu ya, entah karena kena angin ya, bunros. Nah, begitu itu namanya sirrun ya. Atau ada yang menyatakan sautun minas sorir. Oke lah, kita boleh keduanya kita pakai. Jadi membawa hawa yang sangat dingin sehingga menghancurkan tanaman, mati tanamannya terlalu dingin, atau membawa yang sangat panas sehingga membakarnya. Ya, jadi itu namanya sirrun. Masya Allah ya. Jadi semua usaha yang dilakukan ibarat orang menanam, mulai dari benih sampai dia menunggu habis banyak, dia sudah kemudian ada angin yang membawa hawa yang sangat dingin sehingga semuanya mati, atau ada angin yang membawa hawa panas sehingga semuanya terbakar. Nah, itu gambarannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Zalamu anfusahum bi anzara'u fi ghairi. Sekarang kalimat yang kedua. Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum. Jadi sekarang Al-Qur'an menyatakan angin itu kemudian asabat. Oke. Jadi begini ya, asabat itu ada namanya yang saya sebut ada darajatul al-isabah. Salah satu hal yang unik dalam bahasa Arab adalah bahasa Arab itu memiliki derajat, ya, memiliki level di dalam kata-katanya. Ini yang menarik. Ya, misalnya kita pernah diskusikan dulu, misalnya untuk cinta, misalnya, itu derajatnya bisa sampai ada 20 levelnya, karena untuk menunjukkan derajat. Nah, derajat pertemuan dua benda yang bertemu ya, itu juga memiliki tingkatan-tingkatan ya. Jadi misalnya yang paling rendah namanya al-massu misalnya. Al-massu misalnya itu yang paling rendah. Terus nanti ada makin kuat lagi misalnya al-lamsu misalnya, al-lamasa ya. Terus jadi massa, lamasa misalnya kalau kita pakai Al-Qur'an ya. Misalnya ada massa, ada lamasa, ada iltaqata misalnya, ada laqiya misalnya, ada dan seterusnya sampai asaba. Ya, asaba. Jadi ada doroba juga bisa masuk karena itu juga pertemuannya. Ada doroba. Ya. Jadi misalnya gambarannya, kalau doroba itu, kalau ada dua benda bertemu, maka yang satu harus masuk ke dalamnya dan mengenainya. Karena itu seperti orang memukul. Itu sudah makin parah. Jadi mulai yang paling rendah massa hanya barely touch, terus lamasa, waktunya agak lama, iltaqota, dan seterusnya. Jadi ada darajat soba. Nah, doroba salah satu yang kuat. Soba itu sangat kuat karena gambarannya seperti kalau kita memanah ya, begitu sampai kena itu namanya sudah asob ya, karena itu disebut dengan musibah karena sudah mengenainya, bukan saja touching tapi dia sudah kena ya, sudah kena apa bahasanya ya, pokok mengenai lah. Kalau dalam bahasa Jawa namanya tumibo, dalam bahasa Jawa sudah kena, itu namanya asoba. Nah itu kalau sudah kena di titik fokusnya kita bilang shawab, ya korek, ya tepat, ya, itu namanya shawab. Ya, Quran menggunakan asoba. Jadi apa?
angin ini memang seakan-akan ini hukuman sudah tertentu, ya sudah pas mengenai apa yang memang harusnya dianjurkan, karena itu dari kezaliman. Itu konsekuensi yang memang kamu harus dapatkan. Benarnya, Quran menggunakan kata asobat itu bukan berarti itu keburukan itu ditimpakan oleh Allah SWT, karena itu sebenarnya konsekuensi dari kezaliman yang kamu lakukan sendiri. Gitu. Yang pertama, yang kedua, dan ini benar-benar mengenai pas seperti konsep musibah dan asobat tadi. Nah, asobat harsa kaumin. Ya, dia sekarang digambarkan angin itu yang membawa sirrun tadi mengenai tanaman kaum yang menzolimi diri mereka sendiri. Para ulama tafsir mengartikan zalim terhadap diri mereka sendiri itu adalah anna zulmahum iqtadu halaka zar'ihim. Kezaliman mereka adalah yaitu merusak tanamannya mereka. Atau ada yang menafsiri di anzara'u, karena mereka itu menanam bukan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga begitu ada angin hancur semuanya. Jadi kesalahannya apa? Kesalahan dia tidak tahu menanam di tempat yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat. Seperti kayak beginilah. Ini musim kemarau. You menanam padi. Meskipun sudah ada usaha yang sangat banyak, misalnya benihnya, pupuknya ya hancur. Kenapa? Kamu tidak tahu kalau musim kemarau itu tidak bisa kita menanam padi. Menanamnya harus jagung, misalnya. Dan seterusnya. Waktu tidak tepat, tempatnya juga tidak tepat. Misalnya, dataran yang kayak begini ini tidak bisa ditanami anggur. Ya, tidak bisa ditanami durian, hidup duriannya, tapi tidak pernah berbuah. Nah, itu yang menandai zalim, bahwa kesalahannya adalah kesalahan kamu menempatkan, karena makna dasar dari kata zalim biasanya diterjemahkan dengan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi ada dua kesalahan kalau kita lihat di sini itu, dia tempatnya salah, waktunya salah. Nah, misalnya, nanti dihubungkan kemana zalimnya? Nanti dihubungkan kamu mau beramal untuk siapa? Kalau memang untuk akhirat, ya, dan untuk dekat akhirat, maka kamu harus percaya akhirat. Kamu harus percaya kepada Allah SWT. Spendnya bukan untuk membantu orang yang melawan kaum muslimin. Justru spendnya mestinya harus menyokong orang-orang yang muslim dan seterusnya. Sehingga meskipun kamu spend banyak, dan kamu mengharapkan ada kebaikan di dalamnya, tidak ada. Kenapa? Tempatmu salah, waktumu salah, tujuanmu salah. Karena kamu tidak hendak mencari pahala di akhirat, kamu tidak hendak untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT dan surganya. Itu yang disebut dengan zalimnya dirimu. Apalagi kalau kita perhatikan zalimnya dirinya adalah dia spendingnya itu justru untuk melawan agama Allah. Spendingnya justru untuk maksiat di jalan Allah. Spendingnya justru untuk semakin menyuburkan keburukan. Karena itu menjadi zalim. Itu maksudnya zalamu anfusa. Sama juga dengan tahrir wa tanwir, maknanya juga sama ya. Asirru, bardud syadid, sama dengan sorsor. Karena memang maknanya tiga itu. Dirujuk, atau dua secara umumnya. Sangat dingin, sangat panas, atau suara. Oke, ada lagi kah yang penting? Waji'a biqalimat saluma yufdur ma'tuf fil akhiri anallahu la yadhlimahum, sesungguhnya Allah tidak menzalim mereka hina lam yataqabbal nafaqatihim, ketika Allah tidak menerima nafkah mereka, bal hum tasabbabu fi dzalik, tapi mereka yang menyebabkan tertolak amalnya, idlam yu'minu, karena mereka tidak beriman. Li'annal iman, karena iman itu kata Ibnu Ashur, ja'alahullahu syarton. Allah jadikan iman itu menjadi syarat fi qabulil a'mal, untuk diterimanya amal. Nah, zalimnya di situ. You mau mendapatkan surga, you mau mendapatkan pahala di sisi Allah, dengan kemudian kamu spending, tapi kamu tidak iman kepada Allah. Tidak bisa. Lawang iman itu menjadi syarat bagi qabulnya amal. Falamma a'lamahum bidzalik wa anzarahum, ketika dia kasih tahu, dinasehatin, dikasih warning, lam yakun liqabul dzalika dzulman lahum fi idzanun bi anna Allah la yukhlifu wa'dah fi nafsi dzulmi an nafsi. Udah, Allah sudah ngasih tahu melalui rasulnya dan seterusnya, dijelaskan akibatnya. Ya, kan itu Allah tidak pernah menzalimi
tidak pernah janjinya pasti dilaksanakan, dia tidak menzalimi dirinya sendiri dan tidak menzalimi orang lain, hambanya misalnya, dan seterusnya. Ya. Ini untuk gambaran dari zalamu anfusahum. Imam Qurtubi lebih detail lagi menjelaskan, tapi sebelum Imam Qurtubi yang paling detail menurut saya, enggak ya, nanti yang paling detail yang di ayat selanjutnya. Imam Qurtubi sama ya, berarti syadid, sautur rih asyadidah, suara angin yang sangat keras, itu kata sirrun tadi, atau sama sautul lahabinar, suara puncak api yang sangat yang bergejolak itu ya, itu kata sirrun. Sama ini jadi makna ayat ini adalah perumpamaan nafkahnya atau pengeluaran hartanya orang kafir ya, yang tidak ada manfaatnya ya, seperti orang yang sedang menanam kemudian kena angin yang sangat dingin atau api yang panas kemudian menghancurkan semuanya, dan orang tidak bisa mendapatkan manfaat darinya padahal dia sudah mengharap-harapkan ya, kata Imam Qurtubi. Jadi orang sudah spending sekian lama dan seterusnya, dia sedang menunggu akan dapat faidah dan manfaatnya, tapi kemudian tidak dapat. Tidak dapat kenapa? Karena lakin anfusahum yadlimuna bil kufur, karena mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran, dengan maksiat, ya, sehingga tidak bisa. Ya, sama juga seperti tadi ya, Al-Mahdawi menyatakan kezalimannya adalah bi anzara'u fi ghairi waqti zira'ah. Ya, dia menanam bukan di waktu di tempat yang tepat, bukan di tempat yang tepat atau di waktu tanam yang tepat. Ya, fa'adzabahullahu ta'ala li syai' fi ghairi mawdi'. Ya, itu prinsipnya ya seperti tadi. Ar-Razi sedikit ada yang tambahan mungkin. Al-awwal annal murad bil infaq. Oke. Para ulama tafsir juga berbeda tentang infak ini infak apa ya. Yang pertama, ada yang menyatakan infaknya itu maksudnya jami'u a'malihim, semua perbuatan mereka yang diharapkan akan ada manfaat yang bisa diambil di akhirat. Itu disebut dengan infak. Kenapa? Karena Allah menamakannya infak sebagaimana di ayat misalnya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Misalnya fastabshiru bi ba'yikum, surat Taubah. Nah, jadi makna dari infak di sini merujuk ke seluruh perbuatan amal. Ya, apa saja yang diharapkan akan dapat manfaat di akhirat. Itu makna pertama dari kata infak di ayat ini. Yang kedua, ini makna yang umum yang kedua seperti kita diskusikan ya. Yang kedua adalah infak harta. Ya, maksudnya spending harta dan seterusnya itu. Ya, sebagaimana kelanjutan dari ayat 116. Asir tadi sudah sama jawabannya. Jadi singkatnya, perubahan ini menggambarkan betapa amal dari orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kesia-siaan. Capek saja. Ya, dia habis harta, habis tenaga, habis pikiran, tapi kemudian nanti begitu dia yaumul kiamah dia tidak mendapatkan apa-apa. Logikanya kalau kita pikirkan, ya yang pertama, kenapa dia tidak dapat apa-apa? Karena Allah menjelaskan aku tidak zalim, mereka yang zalim. Ya, yang pertama, semua amalan orang yang di luar Islam, ya, atau orang yang tidak beriman, itu memang sama sekali tidak ditujukan untuk kehidupan di akhirat. Jadi kalau Allah tidak memberikan konsekuensi di akhirat, ya wajar, memang dia tidak meniatkan tanaman itu di akhirat. Itu yang disebut dengan kesalahan tempat. Jadi memang dia menanam di dunia, bukan untuk menanam di akhirat. Begitu nanti dia tanya, oh saya tidak dapat, padahal dulu saya juga spending di dunia. Iya, tapi kamu spendingnya itu tempatnya di dunia, bukan untuk kamu rujukkan ke akhirat. Kenapa? Karena dia tidak percaya akhirat. Memang dia tidak ada niatan untuk ke akhirat. Yang pertama. Yang kedua, semua balasan di akhirat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat untuk mendapatkan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalnya ditujukan untuk Allah.
dan dia beriman kepada Allah SWT. Nah, orang-orang yang zalim ini, satu, dia tidak beriman kepada Allah SWT, yang pertama, dan memang dia beramal bukan untuk Allah SWT. Dia amal mungkin untuk dirinya sendiri, untuk bisnisnya, dan seterusnya, untuk nama baiknya. Sehingga begitu di akhirat, karena amalnya tidak ditujukan kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Memang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lebarkan makna yang zalamu anfusahum tadi ya. Jadi ada banyak ya, tempatnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, dia menzalimi dirinya dengan kekufuran dan kemaksiatan misalnya, dan seterusnya ya. Semua makna kezaliman bisa kita aplikasikan ke dalam kata zalamu anfusahum. Itu untuk ayat yang ke 117 ya. Saya tambahi sedikit untuk mungkin diskusinya kapan hari nanti. Oke, karena sudah jam 10 di sini, sebentar lagi harus prepare untuk Jumatan, tapi sedikit sajalah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan. Hai orang-orang yang beriman. Sekarang topik kita baru ya. La tattakhidhu, janganlah kamu mengambil bitanatan min dunikum. Saya ingin kita ngawali dari kata bitanah ya. Dalam bahasa Arab menarik ya, kalau kita perhatikan ada kata batnun. Kita semuanya pasti tahu ya, ahlul butun ya, tukang makan kayak saya, ahlul butun. Jadi batnun lawannya adalah zahrun. Oke, adalah zahrun. Nah, ada nanti muncul kata batin, lawannya zahir. Ya. Terus ada kata bitanah, lawannya ziharah. Oke. 3 kata ini nanti baru dari sini kita lihat apa namanya bitanah itu. Oke. Kalau kita perhatikan kata batnun itu sebenarnya awalnya maknanya bukan perut. Ya. Sesuatu yang lawan dari keras itu apa? Nah, yang tidak keras apa namanya? Ya, yang tidak keras saya tidak tahu apa lawannya. Keras, lembut, masya Allah. Misalnya sesuatu yang lembut, sesuatu yang empuk, sesuatu yang pokok buat kita itu lawan dari kekerasan, lawan dari sesuatu yang keras. Namanya batn awalnya, batn. Karena itu gambarannya sekarang lawannya adalah semua lawannya keras, kaku, dan seterusnya. Sekarang lihat, kalau kita pegang perut kita itu begitu gambarannya. Dia lembut, ya. Apalagi perut saya makin kelihatan ini sudah 9 months. Misalnya, namanya batnun. Lawannya zahrun. Zahrun itu punggung. Nah, kalau kita lihat punggung itu keras. Yang menarik, batnun itu berada di depan, kelihatan, zahrun dilihatkan di belakang. Ya, dan tidak kelihatan. Zahrun yang paling kelihatan kalau orang berjalan. Oke. Jadi dari kata itu, orang Arab itu karena melihat untuk menggambarkan kelembutan, ya, menggambarkan menyatu dan seterusnya, itu menggunakan kata batnun. Sementara yang keras menggunakan kata zahrun. Itu diambil kata batnun maknanya perut, zahrun maknanya punggung, ya, punggung. Nah, dari kata batnun itu muncul kata batin, ya, yaitu sesuatu yang di dalam, yang lembut, semua yang ada di dalam kita namanya batin, aspek batin kita. Yang zahir itu yang nampak, ya, seperti punggung kita itu nampak, ya, namanya zahir. Zahir. Bitonah, ya, ini belum ke bitonah yang di sana ya, itu juga bisa dirujukkan mana awalnya kepada pakaian yang ada di dalam. Orang Arab itu pakaiannya 2, ya, 1 biasa juga disebut dengan syiar, syiar sama dithar, ya, dithar. Ya. Jadi dari kata ya ayyuhal muddatsir. Nah, syiar itu pakaian dalam. Setelah pakaian syiar, orang Arab pakaian dithar istilahnya. Nah, bitonah itu adalah syiar.
Ziharah itu adalah disar. Jadi pakaian dalam sama pakaian luar. Oke. Ini aspek kebahasaannya. Karena itu kemudian apa yang dimaksud bitona? Bitona itu kemudian digunakan untuk merujuk teman yang sangat dekat, seperti perut kita, sudah tahu jeronannya, ya, dalamannya sampai, karena kita seperti pakaian itu yang sudah melekat ke kulit kita, karena dia pakaian dalam, seperti kata batin yang semua unek-unek kita, harapan kita, mimpi kita share kepada dia. Itu namanya bitona. Jadi bitona itu gambarannya semacam itu. Tidak ada lagi yang keras, semua kita kasih tahu kepada dia. Ya, semua hal-hal yang mestinya itu secret kita ungkap kepada dia. Ya, karena dia sudah melekat seakan-akan dengan diri kita. Namanya bitona. Itu konsep bitona. Ya, karena itu Allah menyatakan, hei orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu mengambil. Ya, bitona. Siapa? Min dunikum, dari selain kamu. Siapa yang selain kamu itu? Tentu saja nanti kita lihat konteksnya ya. Kalau di sini berarti selain orang Islam. Ya, kenapa dikasih alasan oleh Al-Quran? Yang pertama, la ya'lunakum khabala. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita tidak boleh? Ya, karena mereka tidak henti-hentinya, tidak pernah meninggalkan apa? Khabala, aifasadan, kemudorotan, kesusahan buat kita. Alasan nomor satu. Yang kedua, waddu ma'anitum. Alasan yang kedua, kata Al-Quranul Karim. Kenapa kita tidak boleh? Karena waddu ma'anitum. Mereka amat sangat menyukai atau menyenangi. Ma'anitum, apa saja yang membuat kita ini susah. Nomor dua. Yang ketiga, badatil baghdha'a min afwahihim. Ini alasan yang ketiga, kenapa kita dilarang untuk mengambil bitonah, karena kebencian itu telah begitu nampak nyata dari ungkapan-ungkapan mereka. Ya. Dan padahal wama tukhfi fi suduruhum akbar. Jadi ada tiga alasan kalau kita perhatikan kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadikan bitonah selain diri kita. Qad bayyana al-ayati liqaumi qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Ya. Oke. Jadi kita sudah paham sekarang kata bitonah, konsepnya memang salah satu makna teman di dalam bahasa Arab, tapi rujukannya semacam itu ya, di pakaian yang melekat ke badan, seperti bagian dari perut kita, yang lembut, yang apa, dan kita sudah berlembut sama dia, dan seterusnya. Kita lihat konteksnya, karena kalau kita tidak paham ayat ini langsung, kita tidak lihat konteksnya, kita bisa keliru memahaminya. Kisahnya itu begini, dulu sebelum Islam itu masuk ke Yathrib, orang Aus sama Khazraj itu sudah membangun aliansi dan ditonah dengan orang-orang Yahudi. Kita tahu semuanya. Jadi Aus, Khazraj itu sudah punya aliansi sendiri dengan Quraidah, Qainuqa sama Nadir sama Bani Nadir. Dan mereka ini sebagai sebuah aliansi, karakternya ya bitonah. Dia ungkapkan apa semuanya, mereka udah tahu semuanya. Nah, begitu masuk Islam, ini berbeda karena mereka sekarang sudah pindah menjadi agama Islam. Rasulullah SAW kemudian mempersaudarakan mereka dan merubah status Aus Ansor ini menjadi Muhajirin dan Ansor. Nah, yang menarik, bagaimana kemudian bitonah yang mereka sudah punyai dulu itu dengan orang-orang Yahudi. Nah, padahal Yahudinya sendiri itu tidak masuk ke dalam kelompok umat Islam itu sendiri pada saat itu karena mereka tetap menjadi Nasrani. Ya, mereka tidak mau jadi orang Islam karena macam-macam lah alasannya. Nah, turun ayat ini, kenapa? Karena masih banyak orang-orang Islam saat itu yang tetap maintain their close relationship dengan Jewish community. Karena ini sudah berjalan sangat lama bitonah ini. Itu ceritanya. Nah, padahal sekarang, kalau kita lihat konteks sosialnya, ini Rasulullah SAW sedang baru saja creating, constructing new government atau new society pada saat itu. Yang butuh apa? Butuh strong social
harmoni, butuh strong sosial glue dan seterusnya lah, yang untuk membuat masyarakat ini kokoh, masyarakat ini kuat. Nah, ini baru masa-masa formation of the state atau new city state ya, yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini turun dalam konteks itu, maksud saya, yang harus kita perhatikan. Jadi ini masyarakat baru awal mau dibikin, diform oleh Rasulullah SAW, dan tentu saja yang dibutuhkan apa? Tadi seperti kemarin kita diskusikan ya, butuh collective consciousness yang sama, butuh kesetiaan, loyalty yang sama, butuh perasaan sebagai sense of belonging yang sama, dan seterusnya. Karena itu tidak akan kuat kalau tidak ada semuanya. Sementara di satu sisi, ternyata sebagian member of society itu seakan-akan punya dua loyalty. Seakan-akan dia punya dua attachment. Satu kepada new government, yaitu Madinah. Yang kedua kepada his community. Nah, padahal kita tahu semuanya, orang-orang Yahudi itu karakternya tiga ini. La ya'lunakum khobala, waddu ma'anittum, qad badatil baghdha. Nah, sekarang bayangin kalau kita mau mikir masyarakatnya baru mau dibentuk, sebagian anggota masyarakat masih maintain relationship with the outsiders, misalnya with the Jewish community, meskipun nanti tidak termasuk bagian warga Madinah, tapi dengan karakter-karakter yang mereka itu pertanyaannya, apakah kira-kira bisa tercipta strong community misalnya? Tidak mungkin. Strong government tidak mungkin. Karena itu Allah menyatakan la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Itu kalau kita lihat konteksnya. Makanya nanti kalau mengaplikasikan ayat ini ke konteks sekarang, itu yang harus kita pikirkan, how to implement kemudian ayat ini. Ya, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Oke. Itu jadi saya singkatkan saja ya. Yang pertama, karakter mereka kata Al-Qur'anul Karim, la ya'lunakum khabala. Yang pertama, la ya'lunakum khabala. Al-khabal ay an-nakal wa asluhul fasad. Ya. Jadi ada penjelasan yang tadi bagus siapa ya? Kayaknya dari Imam Qurtubi kayaknya, sebentar. Kita langsung yang satu sajalah. Wa asluhu minal batn, ini tadi ya, batan sudah. Ini karena itu sudah sebelum ke layak lunakum khabala ya. Kita ini dari diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang mualah ini, karena kenapa sih kita kok harus hati-hati begini? Ini karena memang teman itu akan punya dampak kepada kita, ya, mulai pikiran, cara pandang dan seterusnya. Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu ya akan sesuai dengan agama temannya, perilaku temannya, behavior temannya, karakter temannya, nanti akan ngikut dia. Karena itu hati-hatilah, lihatlah salah satu di antara kalian kepada siapa dia memilih teman, dia berteman, karena nanti dia akan nyesuaiin dengan agama dari temannya. Ya'tabirun nas bi ikhwanihim. Ya. Lagi gitu nanti orang itu akan sama dengan siapa dia berteman karena kedekatannya dan seterusnya. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang pertama karakternya la ya'lunakum khabala, la ya'lunakum ay la yatrukunal juhjah fi fasadikum. Mereka tidak pernah meninggalkan untuk sungguh-sungguh ya menghasilkan apa? Keburukan kalian. Ya, kalau dia tidak bisa membunuh secara zahir, maka dia tidak pernah juga akan meninggalkan apa? Makar, penipuan, dan seterusnya. Itu yang digambar layak lunakum, mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah meninggalkan apa? Qabala, yaitu fasadan. Nanti ada penjelasan yang bagus, mana tadi ya? Qabala ini bisa ke akal. Nah ini. Wal khobal itu adalah al-fasad, kerusakan yang bisa terjadi di dalam perbuatan, bisa pada fisik, bisa pada akal. Itu namanya khobal.
Jadi mereka tidak henti-henti bikin kerusakan. Dalam bentuk apa? Perbuatan. Dalam bentuk apa? Fisik. Misalnya nyakitin fisik kita, atau nyakitin akal kita, kesadaran kita, dan seterusnya, ya, emosi kita, dan seterusnya. Ya, karena itu orang gila juga bisa disebut dengan khobal tadi, karena dia kerusakan yang bisa menimpa pada, bisa terjadi pada apa namanya, akal, badan, atau perbuatan. Atau fasadul a'dha, ya, dan seterusnya. Itu kalimat la ya'lunakum qabala. Tadi di mana ya? Oke. Yang tadi dari Masur ya, untuk yang apa namanya, bitonah tadi. Ini konteksnya dijelaskan oleh Ibnu Ashur ya. Kanu yukhalifuna, mereka ini ya saling apa, mensupport satu sama lain, mencintai satu sama lain, supporting one another min qablil Islam, sebelum Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, ya dari kalangan Ansor masih ada yang tetap saling mencintai, saling support one another kayak begitu. Ya, karena itu kemudian turun ayat ini berkenaan dengan mereka, itu maksudnya. Oke, ada lagi gimana tadinya? Oke, wal albu, jadi ya'lunakum ay yuqassiruna fi khabalikum. Ya, mereka tidak pernah berhenti, terus saja. Ya, tidak pernah dia tidak mengecilkan, tidak, ya terus saja. Mana dasarnya adalah albu ay at-taksiru tarku. Dari kata ala ya'luna, ya, jadi la ya'lunakum, mereka tidak pernah meninggalkan, tidak pernah mengecilkan, artinya terus saja. Ya, terhadap apa? Terhadap kita itu melakukan apa? Khobalah, Al-Quran Karim. Tidak berhenti untuk melakukan al-fasad, kerusakan. Baik tadi itu ya 3 aspek tadi ya. Jadi fi'il, zat kita, dan pikiran kita yang dilakukan. Ya. Wal khobal ikhtilaful amri wa fasadu min summiya fasadul aql khobala, seperti tadi ya. Waddu al-mahabbah wal anat at-ta'ab asyadid. Yang kedua, waddu ma'anittum. Nanti kita diskusikan lebih detail ya. Yang pertama, mereka tidak pernah berhenti, karena itu ada prasyarat ini nanti. Kapan tidak boleh bitonah? Karena itu tadi. Satu, apa namanya, mereka tidak berhenti untuk memberikan fasad. Ya, yang kedua, waddu ma'anittum. Ya sangat cinta, ya mawaddah istilahnya. Mereka sangat senang ma'anittum, apa saja yang akan nyakitin kita, membuat kita payah yang amat sangat. Ya, memang senang menyusahkan kita. Itu waddu ma'anittum, ciri yang kedua. Ya, bikin kerusakan, terus bikin kepayahan, ta'ab asyadid. Dia senang begitu itu. Yang ketiga, qad badatil baghdha min afwahihim. Telah nampak nyata permusuhan sekarang, yang ketiga. Ya, jadi Al-Quran menggunakan yang pertama kalau mau disingkat al-khobala, yang kedua wal-anat, yang ketiga al-baghdha. Ya, al-khobal kalau mau disingkat al-khobal, yang kedua al-anat, yang ketiga al-baghdha. Al-baghdha. Ya, ada 3 alasannya itu. Wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana al-ayat liqaumin ya'qilun. Saya kasih mudahnya, nanti diskusinya lebih jauh sampai ada banyak kisah berkenaan dengan orang-orang nanti ya di zaman Umar bin Khattab. Jadi kalau kita perhatikan setelah kita paham gini, jadi orang Islam itu tidak boleh mengambil bitonah. Yang pertama, ambil bitonah, silakan maknanya tadi ya di diskusi di dalami sendiri untuk makna dari kata batnun, batin, biton, dan seterusnya. Alasannya karena ada 3 hal. 1, karena mereka melakukan al-khobal. Oke. Yang kedua, kenapa tidak boleh bitona itu? Persyaratannya adalah, yang kedua adalah al-anat. Al-anat. Yang kedua, yang ketiga adalah al-baghdha.
baghdha. Jadi secara mudah kalau yang insya Allah kalau nanti bisa saya detailkan lagi, saya detailkan beserta pemaknaannya sama contoh-contohnya biar kita lebih bagus memahami konsep mualah ya, mualah ma'al yahud. Ini kan konsepnya sebenarnya mualatul yahud ya, kita atau ahlul kitab kalau kita besarkan, atau siapapun saja, sebagaimana penjelasan kalau saya tidak salah Imam Qurtubi juga yang menyatakan ini sebenarnya tidak hanya kepada orang Nasrani, Yahudi, atau siapapun saja yang memiliki karakter tiga ini, al-khabal, al-anad, al-baghdha. Jadi kalau ada orang dengan karakter tiga, kita tidak boleh dia dijadikan baton. Nah, jadi clue paling mudah sebenarnya kalau kita mau melihat batona itu apa, urusan batin, ya urusan yang bersifat batiniah itu, ya ini batinnya kan berarti urusan secret, urusan dalam, urusan wilayah private, benarnya kalau Anda pikirkan. Karena urusan batin, urusan perut, ya yang mestinya ini bagian private, ya ini justru ini di-sharingkan, itu namanya bitona. Kalau bagian batin, bagian yang yang mestinya rahasia, bagian yang private, Anda kemudian sharingkan, nah itu namanya bitona. Itu namanya bitona. Jadi intinya itu. Nah, kita dilarang menjadikan non-muslim itu menjadi bitona, atau siapapun saja sebenarnya untuk jadi bitona, jika dia memiliki tiga karakter ini. Satu al-khabal, dua al-anad, tiga al-baghdha. Satu al-khabal tadi karena dia memberikan kerusakan dari tiga itu, mulai bisa, jadi kalau tadi kan al-fasad, jadi ini bikin kerusakan dari aspek apa? Dari tiga tadi. Ya, oke, nanti saya diskusikan ya. Al-anad ini bikin at-ta'ab, ya, bikin penat, bikin kesusahan, baghdha bikin kebencian. Jadi ada tiga itu yang digambarkan oleh Al-Quran, kenapa kita tidak boleh melakukan bitonah, karena ada tiga itu. Ya. Qad bayyana lakumul ayat, dan kami telah terangkan khususnya buat kalian tanda-tanda kekuasaan Allah, in kuntum ta'qilun, jika kalian semuanya memahaminya. Jadi singkatnya adalah ini peringatan, terutama harus kita kaitkan dengan konteks untuk memahaminya, agar orang Islam itu tentu saja kalau dia mau membangun masyarakatnya dan seterusnya, ada urusan-urusan yang masuk ke dalam wilayah private, ada urusan-urusan yang bisa di-sharingkan. Ini tidak berarti kita tidak boleh bekerja sama dengan non-muslim, tetapi sekali lagi untuk menjadi bitonah, karena ada tiga ini. Nanti ada banyak hal yang menariknya, kisah-kisah yang harus kita renungkan karena menuntut penjelasan lebih detail lagi. Misalnya saya kasihkan contoh satu kisah ya. Misalnya nanti kita tutupi habis ini sudah 10:30, satu contoh saja. Dari Abu Musa al-Asy'ari, istaktaba dhimmiyyan. Dia ini memperkejakan orang ahlul kitab dhimmi yang tidak memerangi Islam, dia ahli zimmah, yang dijadikan sekretaris, kalau sekarang ya, sekretari oleh Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi. Fakataba ilaihi, dan dia menulis surat untuk Umar al-Khattab sebagai Amirul Mukminin. Dan bagus sekali, terus karena Umar terkesima, ya dilihat fa'ajabahu, Umar senang dengan tulisan tersebut, rapinya, mungkin pembukuannya dan seterusnya. Yang menjadi sekretarisnya Abu Musa al-Asy'ari, Umar berkata, wajah Umar kitabun faqala li Abi Musa. Umar kemudian berkata kepada Abu Musa, aina katibuka taqra hadzal kitab 'alan nas. Di mana sekretarismu? Tukang tulis kamu ini, silakan dia suruh ke sini, bacain tulisannya ini kepada semua manusia. Kata Abu Musa al-Asy'ari, innahu la yadkhulul masjid. Dia tidak bisa masuk masjid. Umar berkata, ajunubun huwa, kenapa dia? 5, kenapa dia tidak bisa masuk masjid? Ajunubun huwa, apakah dia sedang junub? Qala innahu nasrani.
dia itu orang Nasrani. Fantaharahu wa qala, Umar kaget dan Umar menyatakan apa? La tudnihim wa qad aqsahumullah, la tukrimhum wa qad ahanahumullah, la ta'manhum wa qad khawwanahumullah. Kata Umar bin Khattab, ya, jangan kamu muliakan dia karena Allah telah menghinakan dia. Jangan kasih kamu amanah dia karena dia ini dan seterusnya. Jadi nanti kita lihat apa yang terjadi antara Abu Musa al-Asy'ari dan Umar bin Khattab. Bukankah kalau ayat ini bermaksud, apakah Abu Musa al-Asy'ari tidak tahu tentang ayat ini? Misalnya, kenapa dia menjadikan sekretarisnya dari kalangan Nasrani? Ya, dan sementara Umar kemudian begitu tahu dia orang Nasrani, dia melarang ya Abu Musa al-Asy'ari untuk menyatakan itu, bahkan menyatakan, kenapa kamu mengangkat dia? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Mestinya kamu jangan angkat dia dan seterusnya. Nanti bagaimana penyelesaiannya antara pendapat Abu Musa al-Asy'ari berkenaan dengan Umar bin Khattab dan seterusnya. Jadi satu sisi kita akan melihat rumusan kapan kita tidak boleh menjadikan sebagai bitonah. Belum selesai diskusinya, hanya sekedar awalan saja. Nanti problem tentang penjelasan lebih detail tentang 3 hal tadi dan contoh-contoh perilaku para sahabat di dalam dealing dengan non-muslim, insya Allah akan kita diskusikan di minggu depan. Ini sudah 10:30, saya harus prepare for Jum'ah prayer Atiqah, mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan dan dilarang bertanya untuk hari ini. Ya, Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk sesi pagi ini, yang saya kira banyak perkara yang kita dapat pelajari dan insya-Allah kita akan sambung untuk diskusi next session. Okey. Kita tutup sesi kita dengan tasbih kafarah surah. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.